Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk semuanya, hari ini kita bertemu kembali melanjutkan pembelajaran kita. Semoga yang kita lakukan hari ini dan kita lakukan sekarang ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan serta dimudahkan apa yang kita inginkan dan dijauhkan apa yang membuat kita merasa kesulitan. Oke, selanjutnya kita doakan teman-teman yang lagi sakit gigi, sakit kakinya dan sebagainya, semoga diberikan kesehatan dan bisa kembali dengan selanjutnya. Ini pertemuan kedua terakhir sebelum kalian naik ke kelas 9 ya, karena minggu ini kita cuma sampai hari ini, besok sudah libur kan, libur terus akan masuk kembali di hari Senin. Nah di hari Senin itu sepertinya minggu terakhir, biasanya baru kisi-kisi. Ya ini kita tanggal 25 libur juga pastinya. Lanjut masuk di tanggal 2 Juni langsung persiapan ujian akhir semester ya, seperti itu. Makanya hari ini dan minggu depan adalah hari yang ketiga. Pada yang ketiga masih bisa saja. Ya, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Terus juga minggu depan akan bagi diskusi juga Ustaz setelah memberikan berdasarkan materi. Harapannya ada waktu dan semoga tidak ada halangan waktu. Gimana kabarnya? Sehat? Mana makan yang begini ya? Baik. Kecil. Kecil apanya kecil? Ayam Ustaz. Dagingnya kan? Iya, Ustaz. Menunya tadi apa? Sama kan yang dulu? Tadi? Alhamdulillah. Mau gratis kan? Ada nggak makan yang begini? Cio. Kenapa Cio? Udah makan? Tadi bawa bekal. Jadi siapa yang makan yang begini? Saya. Kalau perempuannya makan yang begini? Saya kenapa? Oke, untuk kali ini di pertemuan kali ini kayaknya tinggal beberapa kesulitan yang harus kita kejar, harus diselesaikan supaya tuntas materinya. Lalu kita sudah bahas terkait perdagangan internasional, terus bisa juga menjelaskan terkait perdagangan internasional, terus lembaga-lembaganya. Nah sekarang masuk di bagian ketiga, mengapa perkembangan iptek mempengaruhi ekonomi suatu negara. Tahu iptek kan? Nah, tahu iptek? Ada tahu iptek? Ada. Ada perempuannya? Ada tahu iptek? Tidak. Iptek ya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini ada yang nomor 3 ini kita sudah ada kasusnya, sudah ada permasalahannya. Mengapa perekonomian iptek mempengaruhi ekonomi suatu negara?
sudah ada pertanyaan, sudah ada masalahnya. Mengapa perkembangan fintech itu berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara? Karena semua yang kita gunakan sekarang itu adalah salah satu contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal apa? Dalam hal yang dipakai si siapa namanya Adit kan? Jam. Kalau dulu jamnya mungkin jamnya cuma lihat hari sekarang jam berapa, angka terbang gitu, terus waktunya terbang dan sebagainya. Kalau sekarang sudah bisa nyerap pakai jam, sudah bisa mengukur kesehatan pakai jam, detak jantungnya pakai jam, terus bisa mendengarkan musik pakai jam, ya kan? Kirim pesan dan semuanya sudah bisa. Berarti kan itu secara tidak langsung itu adalah contoh dari tech atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berarti semua yang kita pakai dari kipas angin, dari listrik, dari AC, semuanya lah itu adalah salah satu contoh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi adalah kemudahan atau kenyamanan yang digunakan oleh atau dipakai oleh rakyat atau manusia. Nah, HP mungkin dulu contohnya misalnya HP. Dulu HP mungkin ada juga HP mulai dari pakai koin dulu, cuma beberapa orang yang punya ada antenanya panjang. Kalau misalnya kita gunakan buat lempar apapun pasti sakit. Sekarang sakit apalagi dulu kan tebalnya itu. Terus naik lagi diperbarui bisa menggunakan menyetel musik, menyetel radio awal-awal. Selanjutnya bisa memutar musik, mengirim aplikasi Bluetooth. Belum ada WhatsApp. Mengirim fotonya dipakai Bluetooth, mengirim musik dan sebagainya. Selanjutnya naik lagi begitu. Kameranya sudah ada kamera. Dulu belum ada kamera. Ada HP tapi belum bisa menggunakan kamera. Ada perbandingan di Nokia yang bagus itu Nokia tidak secanggih sekarang kali 5 megapiksel. Dan sekarang udah zaman ini. Sekarang 5 megapiksel buat apa lagi? Makanya untuk apa itu 5 megapiksel? Sekarang ada 50 dan sebagainya. Naik lagi dan sebagainya sudah bisa memorinya sudah bisa lebih besar daripada laptop. Kalau dulu 8 GB memori HP itu sangat besar sekali. Kalau sekarang sudah ada 1 tera. Mau digunakan untuk apa? Sudah ada sangat besar. RAM-nya dulu kan. Ya kalau dulu selanjutnya kalau dulu mungkin HP belum kan? Belum saya. HP itu pembesar kamera memorinya itu harus ditambah dengan memori SSD yang itu warna hitam, pernah ketemu? Ya itu ditambah supaya bisa besar memorinya. Kalau sekarang HP iPhone yang 17 Pro Max itu yang ada sampai sudah ada. Ini kebutuhan pengusahanya supaya produk-produknya itu bisa habis sama masyarakat yang menggunakan supaya lebih mudah transaksi dan sebagainya. Mereka secara langsung itu berpengaruh sama ekonomi yang ada di suatu masyarakat atau suatu negara. Nah, biasanya kalau kita dulu pernah buat bakso, contohnya buat bakso ya, pernah buat bakso atau pernah tahu orang buat bakso. Nah itu menggunakan apa? Diaduk-aduk sebagainya pakai tangan, pakai sendok dan sebagainya kan. Nah itu cara tradisional banget. Kalau sekarang sudah ada mesinnya, tinggal pakai aduk jadi sebagainya berapa ukuran bakso ini itu. Berapa seukuran apa, seukuran tubuh dan sebagainya sudah bisa ada. Sudah ada alatnya dari perkembangan dan teknologi itu. Namanya produksi. Contoh lagi, kalau dulu orang memanen padi, itu sebagai contoh produksi. Memanen padi itu menggunakan apa? Pernah tahu apa? Orang apa namanya? Pernah manen padi cuma dipukul-pukul. Diambil pakai tangan manual sebagai sekarang berubah modern sedikit itu perubahannya ada mesinnya diam aja orasinya sedikit bahkan sampai ada untuk beritanya itu mereka jalan itu tidak macet tidak seperti biasa berangkat kerja atau sekolah aja harus dari subuh dari macet dan sebagainya tapi ketika waktunya libur lebaran itu mereka pulang jalannya santai tidak ada mengejar apapun itu karena yang memadati orang jumlah di Jakarta adalah orang-orang dari kampung, dari luar Jakarta, dari Bandung, dari apapun itu. Makanya menyebabkan urbanisasi. Terus yang terakhir adalah transmigrasi. Kalau transmigrasi ini perpindahan dalam satu negara dari satu tempat yang pada
yang luas. Biasanya itu contohnya itu paling mudah adalah di kampung-kampung. Karena banyak di kampung Labanan, Burimbang, Tempat dan sebagainya. Banyak rumah-rumah yang sama, pembagian dari pemerintah, dan biasanya ciri khas dari transmigrasi itu rumahnya sama, terus dapat 2 hektar tanah. 1 hektarnya rumah, setengah hektarnya kebun, 1 hektarnya juga kebun. Seperti itu biasanya. Dan awal-awalnya itu dia dikasih uang oleh pemerintah untuk kamu mau ya ke kampung ini ya. Biasanya dari Jawa. Ustadz, orang tua Ustadz itu adalah efek dari transmigrasi yang dari Jawa ke Jawa, juga padatnya banyak, itu pindah ke Kalimantan dan sebagainya. Mengurangi angka kepadatan di daerah-daerah itu transmigrasi. Itu faktor mempengaruhi dinamika penduduk ada 3, yaitu kelahiran, kematian, sama perpindahan. Yang kedua, piramida penduduk. Yang terakhir adalah piramida penduduk. Bagaimana dinamika pendudukan, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang kedua itu piramida penduduk. Nah, piramida penduduk ini ada 3 macam, 3 jenisnya. Yang pertama piramida penduduk muda. Biasanya ini ditentukan dengan ciri khas angka kematiannya dan angka kelahirannya itu sama-sama tinggi. Kematian dan kelahiran sama-sama tinggi, sama-sama seimbang. Biasanya ini terdapat di daerah negara-negara Indonesia sama Thailand, yang jumlah penduduknya sama, kelahiran dan kematian sama. Terus piramida penduduk stasioner, ini angka kelahiran dan angka kematiannya itu rendah, tidak bertambah, bahkan mungkin tidak ada, sedikit bahkan. Contohnya kayak negara Swedia, Jepang, ya bahkan sekolahnya pun sekolah SD tertutup karena tidak ada manusianya, tidak ada rakyat-rakyatnya, tidak ada anak-anak kecil yang mau daftar sekolah, tidak bagus, tapi tidak ada anaknya. Seperti itu. Terus piramida penduduk tua. Kalau piramida penduduk tua ini ditandai dengan angka kematiannya lebih besar daripada angka kelahirannya. Sampai sini ada pertanyaan terkait dinamika penduduk di bagaimana dinamika penduduk di Indonesia. Berarti bisa disimpulkan bagaimana dinamika kependudukan di Indonesia itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor dinamika penduduk itu sendiri sama piramida penduduk. Jadi 2 faktor itu sangat berpengaruh terhadap keadaan pendudukan yang ada di Indonesia. Oke, cukup sampai sini? Cukup. Terima kasih Pak. Oke, Ustaz. Depan, semoga waktu panjang pada diskusi sama berdasarkan materi bagaimana dampak sama bagaimana cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk. Oke, udah sampai sini cukup. Sekian. Semoga materi yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Gunanya kenapa kita sampai dari sekarang belajar hal-hal kayak ekonomi, kayak jumlah kepadatan dan sebagainya, karena nanti ketika kalian sudah dewasa itu semua kalian pakai, entah itu kalian bekerja di bidangnya, di bidang statistik, atau bekerja di untuk mencari ekonomi dan sebagainya, supaya kalian dewasa nanti tidak nganggur, tidak malas, ada kegiatan yang harus kalian lakukan, tidak menambah angka pengangguran, tidak menambah angka kemiskinan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau keluar, kita tahu oh ini kegiatan ekspor, oh kegiatan impor, biar nanti ketika dewasa sudah paham. Makanya kenapa sekolah di SMP itu 3 tahun supaya belajar aja. Tidak mungkin kalian di SMP itu lulus dari SMP langsung jadi soleh gitu, tidak mungkin. Langsung jadi pintar tidak mungkin. Digunakannya ketika kalian sudah lulus SMA bahkan. Bekerja pun mungkin kalian gunakan. Seperti itu. Ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya, menambah ilmu juga buat ustaz, buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca penggalan dan doa bersama majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.